Pembahasan latihan US ujian sekolah IPA pasti siap menghadapi US. Oke, kita akan bahas ya latihannya. Kita bahas nomor 1. Oke, situ ada soal ya. Bila ular dalam suatu ekosistem sawah habis diburu manusia, maka yang akan terjadi adalah, ya, jawabannya adalah, ya, ular ini termasuk pemangsa ya. Biasanya kalau di sawah ular ini akan memakan tikus. Nah, tikus ini termasuk hama yang bisa mengganggu pertanian. Nah, makanya kita nggak boleh bunuh ular yang ada di sawah, kecuali itu membahayakan kita ya. Nah, di ekosistem sawah ini jika ular habis, otomatis tikusnya dia tidak ada pemangsanya. Nah, dia akan berkembang biak dengan pesat. Nah, yang terancam apa ini? Iya, yaitu panen hasil sawah ya, produksi sawahnya nanti akan apa? Akan turun ya. Ya, jawabannya nomor 1 jadi yang A ya. Oke, nomor 2. Rantai makanan yang tepat untuk ekosistem laut. Ya, ini kalau kita lihat ini ya, hampir semuanya hewan-hewan laut semuanya ini. Nah, tapi kita lihat yang urutannya lebih tepat gitu ya. Oke. Oke, jawabannya yang apa? Yang A, ikan baronang dimakan ikan tuna. Salah ya. Kemudian yang B, ikan tuna dimakan ikan hiu dimakan ikan paus. Nah, jawabannya yang B ini ya, yang lebih tepat ya. Anemon laut, yang C, anemon laut dimakan clownfish. Enggak ya, salah ya. Kemudian hidra, kemudian dimakan ubur-ubur makan ikan pari dimakan ikan cakalang. Oh, ini juga tidak tepat. Oke. Ikan yang lebih kecil masa makan ikan yang lebih gede. Oke. Nomor 3. Peran sigung dalam rantai makanan di atas adalah, sigung itu yang ini ya. Berarti kalau ini berarti produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 2, ini konsumen 3. Oke, berarti ini yang primer ya, ini sekunder, ini yang tersier. Jawabannya apa? Yang B ya. Oke, lanjut nomor 4. Hubungan antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan dapat terjadi pada makhluk hidup berikut adalah, maksudnya apa ini? Iya, simbiosis, komensalisme ya. Simbiosis komensalisme, satu untung yang lain tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Oke. Yang mana? Bakteri Rhizobium dengan akar polong-polongan. Berarti ini adalah mutualisme. Paku ekor kuda dengan tanaman mangga. Nah, ini ya, komensalisme. Oke, jawabannya yang B saja langsung. Oke. Nomor 5. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan keladi yang hidup di tempat lembab
adalah memiliki banyak stomata yang berguna untuk yang A mempercepat penguapan, yang B menyimpan cairan makanan, C mengapung di air, dan D memperkokoh posisi batang. Berarti jawabannya adalah karena banyak stomata, di situ stomata adalah tempat untuk pertukaran gas ya. Jadi di situ fungsinya untuk mempercepat penguapan ya. Jawabannya yang A ya. Oke, nomor 6. Cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah abrasi pantai di kawasan kapuk adalah jawabannya adalah yang C, melestarikan ekosistem mangrove ya. Atau menanam hutan bakau di sana ya, tanaman bakau. Oke. Lanjut nomor 7, eksploitasi air tanah secara berlebihan di daerah DKI Jakarta menimbulkan efek negatif dan berakibat. Jawabannya adalah B ya, menurunnya permukaan tanah ya, karena banyak dibor ya, tanahnya dibor ya. Oke. Jawabannya yang B. Nomor 8. Fungsi ekor yang mengandung sengat pada kalajengking adalah tentunya untuk melumpuhkan mangsanya. Ya, ini berbahaya bagi manusia, juga membahayakan. Oke. Lanjut nomor 9 ya, nomor 9. Keuntungan yang kita dapat dari daur hidup belalang pada fase nimfa dan imago terhadap kebutuhan manusia adalah dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya. Oke, jawabannya yang A, bisa dimakan ya. Oke. Nomor 10, perhatikan gambar. Di situ ada gambar tulang ini ya, lengan yang bagian atas. Di situ ada gambar sendi ya. Oke, kira-kira pertanyaannya apa? Kita baca. Jenis sendi ya. Jenis sendi yang menghubungkan antar tulang yang ditunjukkan oleh huruf X tadi yaitu sendi apa? Itu adalah sendi peluru ya, sendi peluru. Arah putarnya segala arah ya. Lengan ya, di pangkal lengan atas atau pangkal paha ya, tulang pangkal paha. Baik, nomor 11. Arah gerak sendi yang ditunjuk oleh huruf A adalah, nah tadi ini pangkal paha, berarti ini adalah sendi peluru, arahnya segala arah gitu ya. Baik, lanjut. Nomor 12. Ikan berikut yang memiliki alat bantu pernafasan berupa labirin adalah, nah labirin itu alat bantu bernafas untuk ikan-ikan yang ini ya, tinggal di air yang keruh. Contohnya apa? Jawabannya adalah yang B, ikan gabus. Ikan gabus atau ikan lele ya, juga boleh. Baik, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sistem pencernaan ya. Ada sistem pencernaan di situ yang ditandai apa ini? Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah apa? X itu usus halus. Usus halus itu fungsinya, jawabannya adalah yang C, penyerapan protein menjadi pepton oleh tripsin ya. Jelas ya? Yang di usus halus itu ada apa aja? Terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu kita singkat dengan
PLTA ya. Enzimnya itu dihasilkan oleh pankreas, yaitu enzimnya yang pertama lipase, tripsin, amilase, gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 14. Alur sistem peredaran darah besar yang benar ditunjukkan oleh yang besar itu bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Jawabannya adalah yang D. Ya, ini peredaran darah besar. Kalau kecil apa, Kak? Kecil itu bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Nah, ini yang C ini peredaran darah kecil ya. Oke. Nomor 15, pada saat kita bernafas di depan sebuah cermin menjadi berkabut. Hal ini membuktikan bahwa pada saat bernafas kita mengeluarkan uap air. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 6. Jenis penyakit hati akibat konsumsi minuman beralkohol secara terus-menerus sehingga mengakibatkan hati mengalami peradangan. Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah A ya, hepatitis ya. Oke. Hepatitis itu adalah tadi apa? Peradangan hati ya. Oke, di sini ada nih. Hati mengalami peradangan. Oke. Oke. Kalau sirosis apa, Kak? Sirosis itu ini ya. Hepatitis yang sudah parah ya. Nah, gitu ya. Kalau tipus itu ini usus ya. Ada karena faktor bakteri ya. Kemudian kalau faringitis, peradangan pada faring. Oke. Lanjut nomor 17, masa mulai aktifnya perkembangbiakan laki-laki ditandai dengan, iya, jawabannya adalah perkembangbiakan, berarti mimpi basah ya, karena mimpi basah kan laki-laki sudah mengeluarkan sperma, sel sperma. Oke. Nomor 18. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Iya, di situ ya. Mengkonsumsi wortel ya, yang warna oranye-oranye itu ya. Jawabannya yang A ya, 18 ya. Kita lanjut nomor 19. Di situ ada A benda padat, B itu cair, yang C adalah uap, berarti gas. Nah, sifat yang tepat yang mana nih ya? Tadi pertama adalah padat ya. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Padat itu volumenya dia tetap, bentuknya juga tetap ya. Kemudian kalau cair volume tetap, bentuk berubah ya. Kalau gas volume berubah, bentuk juga berubah-ubah ya. Karena kenapa gas kok berubah-ubah semua? Karena susunan partikel gas itu lebih renggang, jadi mudah untuk berubah-ubah ya, dia tidak stabil. Baik, nomor 20. Benda berikut yang cocok digunakan sebagai bahan peralatan memasak karena bersifat sebagai konduktor panas. Ya, jawabannya yang mana? Iya,
Jawabannya yang A ya. Iya, aluminium dan tembaga. Tapi sekarang jarang ya alat masak menggunakan tembaga. Oke. Kakak lanjut nomor 21. Proses perubahan wujud benda secara menyublim dapat kita temui pada kegiatan berikut. Menyublim itu apa? Menyublim itu perubahan wujud dari padat ya. Padat kemana? Ke gas ya. Menyublim. Oke, padat ke gas. Kita lihat. Oke, yang A salah, terbentuknya butiran es pada bagian luar salah. Ini apa? Yang A itu menguap, yang B itu mengembun. Nah, jawabannya adalah yang C, berkurangnya ukuran kamfer di ruangan terbuka. Kamfer itu kapur barus ya. Oke, nomor 22. Sekarang ada mainan baru yang bernama pasir kinetis dan dapat dibentuk menjadi apapun yang kita inginkan. Ilustrasi tersebut membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda ya. A jawabannya. Jadi bentuknya bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita ya. Oke, lanjut nomor 23 itu ada gambar sebuah alat, apa namanya? Mixer ya. Itu adalah apa? Mixer, betul. Mixer ya, alat untuk membuat kue ya. Oke, berdasarkan penggunaannya, perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah mixer ini adalah listrik ya, alat untuk menyalakannya. Nah, ini nanti muter, berarti gerak, listrik menjadi gerak untuk. Nah, biasanya ini untuk mengaduk ya, untuk mencampur ya. Mix itu untuk mencampur. Kalau adonan telur ya tepung, adonan roti berarti tepung telur gitu dicampur di situ. Oke. Nomor 24. Di situ ada gambar apa? Iya, itu ada gambar kincir angin. Jenis energi alternatif yang digunakan seperti gambar di atas adalah kan kincir angin berarti angin gitu ya. Oke, lanjut nomor 25. Ibu membuat segelas kue panas untuk bapak beberapa saat setelah air panas dituangkan, ternyata gelas menjadi retak dan pecah. Gelas tersebut pecah karena jawabannya karena memuai tidak rata ya. Yang bagian dalam sudah memuai, yang luar belum, akibatnya retak, biasanya retak dan pecah. Baik, nomor 26, perhatikan gambar. Itu ada gambar panci ya, atau wajan ya. Nah, itu ada angka-angkanya. Bagian wajannya tidak termasuk konduktor. Berarti yang bukan konduktor adalah isolator. Jawabannya mana? Iya, ini yang pegangan ya. Ya, pegangan yang 1 dan 2. Ya, jawabannya 1 dan 2. Yang ini nih. Ya, ini kan buat pegangan nih. Jawabannya yang A, 1 dan 2. Oke, nomor 27. Badan akan terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Hal ini dikarenakan, jawabannya adalah yang api unggun itu kan radiasi ya. Jadi jawabannya adalah yang C, terjadinya perpindahan panas secara radiasi ke tubuh. Jadi mancar ya lewat cahaya dari api unggun itu. Oke. Kemudian nomor 28. Jika posisi mata yang melihat pantulan berpindah ke bawah, maksudnya pindah ke sini ya, maka posisi benda yang lebih fokus sebaiknya berada di
Ya, jangan lupa sudut datang sama dengan sudut pantul. Contohnya matanya di sini nih. Kan mantul ke sini. Nanti bendanya juga harus sama, harus sudutnya sama nih ya. Di bendanya juga harus di sini. Gitu ya. Oke. Jawabannya apa? Iya. Jawabannya adalah yang kalau yang A di atas posisi salah ya. Berarti harus di bawah posisi benda sebelumnya. Jawabannya adalah yang B, adik-adik ya. Tuh ya. Ini ya, bendanya yang ini nih. Anggap aja bendanya yang ini. Gambar teko ya. Oke. Lanjut nomor 29. Sebuah berkas cahaya masuk melalui bolongan lubang ya. Bolongan sama lubang hampir sama ya. Dari atas genteng rumah. Hal ini membuktikan bahwa cahaya titik-titik. Iya. Berarti merambat lurus ya, sifatnya merambat lurus. Jadi contohnya ini atap ya. Ada yang bolong nih. Kalau pas lagi ada cahaya matahari, nanti di sini akan gini, lurus. Gitu ya. Cahayanya. Oke. Nomor 30. Ini ada gambar rangkaian listrik. Oke, perhatikan gambar rangkaiannya listrik. Di situ pertanyaan, jika saklar 2 berada dalam posisi off, maka pernyataan yang benar adalah oke, saklar 2 itu off. Ini off ya. Oke. Oke, yang ini off. Berarti semua ini akan off, akan padam. Lampu 1, 2 padam. Ini akan menyala nih. Gitu aja ya. Ini akan padam. Gitu. Oke, kita lihat pernyataannya. Jadi lampu 1, 2 padam, 3, 4, 5 menyala ya. Oke. Jawabannya apa tadi? Lampu 1, 2 padam, 3, 4, 5 menyala. Oh, berarti jawabannya adalah yang C, adik-adik. 3, 4, 5 menyala ya. Oke. Lanjut nomor 31. Cara membuat magnet seperti gambar di atas adalah, iya, sudah ketahuan dengan cara digosok. Oke. Nomor 32 itu ada gambar domba ya. Gambar di atas merupakan jenis sumber daya alam hayati yang banyak dimanfaatkan untuk, iya, jawabannya yang A, untuk bahan baku wol ya. Jadi benang wol itu asalnya dari ini nih, bulu domba. Nomor 33, kegiatan manusia berikut yang dapat menghambat daur air adalah, jawabannya yang tepat, iya, yang menghambat ya. Yang menghambat, jawabannya yang D, pengaspalan dan pengecoran jalan. Nah, kalau nggak diaspal gimana? Ya, ini ya. Yang penting jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak ini. Semua dicor, diaspal. Nanti tidak ada tempat untuk resapan air. Akibatnya daur air akan terganggu. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 34. Planet yang paling dingin di tata surya adalah, iya, jawabannya adalah Uranus ya. Berapa sih suhunya di sana Uranus?
Oke, saya akan jelaskan Uranus itu jaraknya lebih dekat daripada Neptunus ya. Kok bukan Neptunus kah? Padahal Neptunus lebih jauh. Nah, ternyata suhu di Uranus itu minus kurang lebih ya 214 derajat Celcius. Sedangkan di Neptunus yang jaraknya lebih jauh justru malah minus 210 derajat Celcius. Jadi Uranus yang lebih dingin ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 35, salah satu akibat dari revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu B, jawabannya gerak semu tahunan matahari. Maksudnya gimana nih gerak semu tahunan matahari? Jadi matahari itu kadang munculnya ya dalam setahun itu akan berbeda-beda. Ya, kalau kita melihat ke arah timur sana, ufuk timur, nanti matahari kadang muncul lurus, kemudian kadang agak ke timur laut, nanti juga bisa muncul di sebelah tenggara. Nah, di arah situ ya, termasuk terbenamnya juga nanti posisinya akan berganti-ganti, tidak sama terus posisi terbenamnya di situ. Itu maksudnya gerak semu tahunan matahari yang bisa diamati seperti itu. Adapun gerak semu harian itu yang matahari datang dari arah timur, kemudian nanti terbenam di sebelah barat. Seperti itu ya. Nah, gerak